Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai Samatha Bhawana. Tapi sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe agar video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai meditasi. Meditasi Buddhis mengacu pada praktik meditasi yang terkait dengan agama dan juga falsafah Buddha. Teknik meditasi ini telah dituliskan dalam teks-teks Buddhis yang kuno dan telah disebarluaskan dan juga dikembangkan melalui hubungan guru dan siswa. Kaum Buddhis melakukan meditasi sebagai suatu bagian dari jalan menuju pencerahan dan jalan menuju nibbana. Kata yang paling dekat untuk menyebut meditasi dalam bahasa klasik Buddhisme adalah bhawana. Teknik meditasi Buddhis menjadi semakin populer di dunia dengan banyaknya kaum non-Buddhis yang melakukan meditasi dengan berbagai alasan. Meditasi Buddhis meliputi berbagai teknik meditasi yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, konsentrasi, kekuatan supraduniawi, ketenangan, dan juga wawasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Samatha Bhawana. Samatha adalah praktik meditasi Buddhis yang juga disebut dengan bhawana, mengenai penenangan pikiran yang disebut dengan citta dan formasinya. Hal ini dilakukan dengan menumbuhkan dan juga mengembangkan nilai luhur dalam diri seperti metta atau cinta kasih, karuna atau welas asih, sila atau kemoralan, caga atau kedermawanan, dan lain sebagainya. Samatha sendiri umum ditemukan pada semua tradisi Buddhis. Dalam kanon Pali, jalan praktik Buddha ini disederhanakan ke dalam 3 divisi. Yang pertama adalah moralitas atau sila, yang kedua adalah konsentrasi atau samadhi, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan atau panna. Kesadaran pernapasan mengarahkan praktisinya ke dalam samadhi, yaitu area pengalaman di mana indera menjadi tenang dan pikiran berdiam dalam konsentrasi yang tidak tergantung pada objek, jika tidak dalam penyerapan meditatif. Ini adalah kondisi untuk wawasan atau juga disebut dengan vipassana, dan selanjutnya panna. Dalam Buddhisme, sila dipahami sebagai dasar yang stabil untuk samatha. Samatha dan juga vipassana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jalan mulia berunsur 8 seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam ajaran intinya. Empat kebenaran mulia termasuk meliputi sila, samadhi, dan juga panna. Samatha dianggap sebagai prasyarat konsentrasi. Dalam hal praktik meditatif, samatha ini mengacu kepada teknik yang membantu dalam menenangkan pikiran. Salah satu teknik utama yang diajarkan oleh Sang Buddha
dalam hal ini adalah kesadaran pada pernafasan. Praktik ini juga digunakan untuk memusatkan pikiran. Dengan demikian, meditasi samatha dan juga meditasi konsentrasi sering dianggap identik atau sama. Tujuannya adalah pendirian perhatian seperti yang digunakan dalam hubungannya dengan praktik vipassana, sehingga dapat menghasilkan suatu kebijaksanaan. Samatha umumnya dilakukan sebagai awal untuk dan dalam hubungannya dengan praktik kebijaksanaan, serta dengan penekanan terhadap rintangan, pengembangan meditatif wawasan menghasilkan kebijaksanaan yang membebaskan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai asal mula samatha bhavana. Sang Buddha dikatakan telah mengidentifikasi dua kualitas mental yang penting yang muncul dari praktik meditasi yang sehat. Yang pertama adalah samatha, yaitu kediaman yang tenang, yang menyusun, menyatukan, dan juga memusatkan pikiran. Dan yang kedua adalah vipassana, yaitu memungkinkan seseorang untuk melihat, mengeksplorasi, dan juga melihat formasi. Sang Buddha dikatakan telah memuji ketenangan dan wawasan sebagai sarana untuk mencapai keadaan nibbana yang tidak terkondisi. Sebagai contohnya, Sang Buddha memberikan kiasan yang rumit di mana ketenangan dan juga wawasan adalah sepasang pembawa berita yang cepat, yang menyampaikan pesan dari nibbana melalui jalan mulia berunsur 8. Berikutnya, kita akan membahas mengenai objek meditasi dan kesesuaian letak dalam samatha bhavana. Dalam samatha bhavana, ada 40 macam objek meditasi. Objek-objek meditasi ini dapat dipilih salah satu yang sekiranya cocok dengan sifat ataupun pribadi seseorang. Pemilihan ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat perkembangannya. Pemilihan sebaiknya dilakukan dengan bantuan dari seorang guru. Ke-40 macam objek meditasi tersebut adalah: yang pertama adalah 10 kasina atau 10 wujud benda. Yang pertama ada Patawi Kasina, yaitu wujud tanah. Yang kedua ada Apo Kasina atau wujud air. Yang ketiga Teja Kasina atau wujud api. Yang keempat adalah Wayu Kasina atau wujud udara atau wujud angin. Dan yang kelima adalah Nila Kasina atau wujud warna biru. Kasina atau wujud warna kuning. Yang ketujuh adalah Lohita Kasina atau wujud warna merah. Yang kedelapan adalah Odata Kasina atau wujud warna putih. Yang kesembilan adalah Aloka Kasina atau wujud cahaya. Dan yang kesepuluh adalah Akasa Kasina atau wujud ruangan terbatas. Berikutnya ada 10 asupa atau 10
yaitu wujud mayat yang membekak. Yang kedua ada Winilaka, yaitu wujud mayat yang berwarna kebiru-biruan. Yang ketiga adalah Wipubaka, yaitu wujud mayat yang bernanah. Yang keempat adalah Wicidaka, yaitu wujud mayat yang terbelah di tengahnya. Dan yang kelima adalah Wikahayatika, yaitu wujud mayat yang digerogoti oleh binatang-binatang. Yang keenam ada Wikitaka, yaitu wujud mayat yang telah hancur lebur. Yang ketujuh ada Hatawikitaka, yaitu wujud mayat yang busuk dan juga hancur. Yang kedelapan ada Lohitaka, wujud mayat yang berlumuran darah. Yang kesembilan ada Puluwaka, yaitu wujud mayat yang dikerubungi oleh belatung. Dan yang terakhir adalah Atika, yaitu wujud tengkorak. Ada juga 10 Anusati atau 10 jenis perenungan. Yang pertama adalah Buddha Nusati, yaitu perenungan terhadap Buddha. Yang kedua ada Dhamma Nusati, perenungan terhadap Dhamma. Yang ketiga ada Sangha Nusati, yaitu perenungan terhadap Sangha. Yang keempat ada Sila Nusati, yaitu perenungan terhadap sila. Dan yang kelima ada Caga Nusati, yaitu perenungan terhadap kebajikan. Yang keenam adalah Dewa Tanusati, yaitu perenungan terhadap para dewa. Yang ketujuh ada Marana Nusati, yaitu perenungan terhadap kematian. Yang kedelapan adalah Kayagata Sati, yaitu perenungan terhadap badan dan jasmani. Dan yang kesembilan adalah Anapanasati, yaitu perenungan terhadap pernapasan. Dan yang terakhir adalah Upasamanusati, yaitu perenungan terhadap Nibbana. Berikutnya terdiri juga dari 4 Appamana, yaitu 4 keadaan yang tidak terbatas. Terdiri dari metta atau cinta kasih yang universal, yaitu tanpa pamrih. Yang kedua adalah karuna atau belas kasihan. Yang ketiga adalah mudita atau perasaan simpati. Dan yang keempat adalah upeka atau keseimbangan batin. Terdapat pula 1 aharapati kulasana, yaitu 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Kemudian ada juga 1 Catudatu Wawatana, yaitu 1 analisa terhadap 4 unsur yang ada di dalam badan dan juga jasmani. Dan yang terakhir terdiri dari 4 arupa atau 4 perenungan tanpa materi. Yang pertama adalah Kasinugagati maka sapanati, yaitu objek ruangan yang sudah keluar dari kasina. Yang kedua adalah akasana cayatana cita atau objek kesadaran yang tanpa batas. Yang ketiga adalah nati bawa panati, yaitu objek kekosongan. Dan yang terakhir adalah akicana yatana cita, yaitu suatu objek bukan pencerapan pun tidak bukan pencerapan. Berikutnya kita akan membahas mengenai halangan dan rintangan dari Samatha Bhawana. Samatha Bhawana merupakan suatu pengembangan batin yang bertujuan untuk mencapai suatu ketenangan dalam diri. Dalam melaksanakan Samatha Bhawana ini, pada umumnya seseorang yang akan bermeditasi sering mendapatkan suatu gangguan ataupun halangan ataupun rintangan. Halangan dan rintangan dalam Samatha Bhawana yaitu 5 Nibbana dan juga 10 Paliboddha. Lima macam Nibbana adalah
canda, yaitu nafsu keinginan. Yang kedua ada Vyapada, yaitu kemauan jahat. Yang ketiga adalah Tinamida, yaitu kemalasan dan juga kelelahan. Yang keempat ada Udaca, Kukuca, yaitu kegelisahan dan juga kekhawatiran. Yang kelima adalah Wicikica, yaitu keraguan. Kemudian 10 macam palipoda ada yang pertama Awasa, yaitu tempat tinggal. Yang kedua Pula atau orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga Laba atau keuntungan. Yang keempat Gana, yaitu murid dan juga teman. Yang kelima Kama atau pekerjaan. Yang keenam adalah Adana, yaitu perjalanan. Yang ketujuh Nati, yaitu orang tua, keluarga, dan juga saudara. Yang kedelapan adalah Abada, atau penyakit. Yang kesembilan adalah Ganta, atau pelajaran. Dan yang terakhir adalah Idi, atau kekuatan gaib. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai Samata Bawana. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran saya yang berikutnya.